Halo, halo, halo. Kita bertemu kembali di channel JW Alur Cerita. Makasih ya yang udah mampir. Jangan lupa sebelum nonton, siapin cemilan kalian. Tanpa lama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Selamat menikmati. Scene kembali diperlihatkan Lin Yang yang berlenggak-lenggok sambil membawa pedang dan sedang diawasi oleh Chang Suwan. Dia kembali memberi masukan untuk tidak terlalu terburu-buru dalam gerakannya. Dia harus menguasai 10 rahasia pedang Qi dahulu. Kalau tidak, semua akan kembali berantakan. Di sebelahnya terlihat juga Si'er yang sedang bermeditasi. Di situ MC kita memberitahu supaya untuk lebih berkonsentrasi dan tidak memaksakan diri. Dia juga memberitahukan bahwa hal yang kemarin sudah diajarkannya itu juga membutuhkan pemahaman, jadi harus dilakukan secara perlahan. Tak jauh dari situ terlihat si gadis kecil iblis yang mencoba menyuapi MC kita. Dia yang masih halu pun memberi pernyataan apakah perlu untuk membuat pesta peresmian pernikahan mereka itu. Dengan wajah yang membatu, MC kita hanya terdiam dan mengabaikannya. Time skip, 3 hari setelahnya terlihat Lin Yang yang masih bergoyang dengan pedangnya mulai menguasai apa yang diajarkan oleh MC kita. Setelah itu, dia menanyakan bagaimana pendapat masternya tentang hasil latihannya itu. MC kita beranggapan bahwa hasilnya cukuplah bagus. Kedepannya dirasa Lin Yang akan sanggup menangani seorang petinggi dari raja ataupun kaisar. Kemudian dia memberi masukan setidaknya kecepatannya harus ditambahkan dan itu harus sering dilatih. Di sebelahnya terlihat MC kita yang mencoba melempar sebuah kerikil pada Si'er yang sedang bermeditasi. Kemudian terlihat sebuah ki berbentuk naga mencoba menghalaunya. Di situ Chang Suwan langsung merasa puas karena Si'er dinilai sudah bisa menggunakan susunan pada level ke-6. Dan setidaknya ke depannya dia bisa melindungi dirinya sendiri dari para Grandmaster. Di tengah rasa puasnya itu, kembali lagi kita diperlihatkan keabsurdan si gadis kecil iblis yang nemplok di punggung MC kita seperti cicak dan masih meminta perayaan pesta pernikahan. Dan kembali lagi tanpa ragu dia membuangnya ke arah langit. Scene kembali berpindah di sebuah gunung yang tak diketahui namanya. Si Raja Demon terlihat bersiap membuka segel dari pedang eksekusi surgawi. Tapi di sini dia terlihat begitu hati-hati karena kalau saja salah langkah maka pedang itu akan menelannya. Dia di situ merasa beruntung karena 6 sekte besar dan juga sekte-sekte yang lain akan datang di acara konferensi. Yang mana sebenarnya dia masih membutuhkan esens cairan merah tambahan supaya tujuannya itu tercapai. Dia berniat mengincar para kroco-kroco karena menurutnya itu lebih mudah untuk ditangani. Scene kembali berpindah. Di situ terlihat sebuah murid dari sekte besar yang disebut Yiyun. Mereka terlihat menuju ke arah Xingchuan untuk menghadiri konferensi. Dalam percakapan mereka terlihat keempatnya begitu antusias karena hari yang ditunggunya telah tiba. Mereka begitu ingin melihat rupa dari pedang eksekusi surgawi yang begitu terkenal itu. Seketika ada seseorang yang coba menghentikan perjalanan mereka itu. Setelahnya seseorang yang paling depan menanyai siapakah orang yang menghadangnya itu dan punya maksud apa. Dia pun juga menambahkan bahwa dirinya adalah tetua dari sekte Yiyun. Tapi orang yang di hadapannya itu tidak menjawab hingga membuat emosi tetua dan juga seluruh anggota sekte. Para anggota sekte awalnya tengil dan menyatakan bahwa orang yang ada di hadapannya itu salah orang karena terlihat menganggap bahwa sekte mereka seperti remahan, kemudian malah mengajak mereka berkelahi. Dari situ kita diperlihatkan wajah si Raja Demon dengan senyum yang menyeramkan. Dia membalas dengan jawaban, "Aku di sini bukan untuk berkelahi, melainkan untuk menghilangkan nyawa kalian sebagai sesaji pedang." Setelahnya, dalam satu serangan saja, si Raja Demon dengan cepat menyabet mereka dengan cakarannya. Salah satu murid yang sekarat menyadari bahwa serangan yang baru saja dia dapatkan itu adalah ki demonik. Tanpa babi bu, si Raja Demon menyerap seluruh cairan merah mereka. Scene kembali berpindah, terlihat si Raja Demon kembali mengampati sebuah sekte yang bernama Leiyun. Dia melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dia mengulangi hal yang sama juga pada sekte Xingshui, sekte Bayu, dan juga sekte Waling. Hingga akhirnya esensi cairan merah yang dibutuhkan sekarang telah cukup.
Scene kembali berpindah, di mana Raja Demon terlihat bersiap untuk membuka segel pedang eksekusi surga. Dia menantikan hal itu selama 700 tahun lamanya. Dia berlenggak-lenggok melakukan ritualnya dan akhirnya mempersembahkan seluruh esens cairan merah yang dia kumpulkan untuk diserap. Sebagai sentuhan terakhir, dia juga mengambil sedikit esens cairan merah dari dahinya. Dan akhirnya terlihat pedang yang telah terlepas dari segelnya itu kemudian sekarang sudah ada di genggaman si Raja Demon. Tak lama setelah memegang itu terlihat pedangnya melakukan gelagat yang aneh. Dia mempunyai firasat bahwa itu bukanlah pedang yang diinginkannya selama ini. Setelahnya pedang itu mencoba menolak si Raja Demon dan menjauhinya. Dengan hal itu, si Raja Demon terlihat kesal karena perjuangannya mempersembahkan esens cairan merah terlihat sia-sia. Kemudian si Raja Demon menyimpulkan bahwa yang ada di pedang itu merupakan sebuah segel terlarang. Dia masih membutuhkan perjuangan untuk membuka segel itu dengan kembali ke Sekte Xingchuan. Scene kembali berpindah di sebuah tempat. Terlihat sebuah gerbang menuju tempat konferensi Luotian diadakan. Terlihat Jian Chen yang baru saja tiba, kemudian terlihat tetua tertinggi Taichang memberi salam kepadanya dan merasa terhormat karena dia telah datang. Dengan gelagatnya yang begitu tengil, dia melewati tetua tertinggi begitu saja, juga berdalih ingin menyapa tamu yang lain dan mencari tempat duduk yang nyaman. Kacau banget nih, kacau. Tabiat lu bro. Setelahnya, seseorang yang sudah di dalam mencoba menyapa Jian Chen dan memastikan apakah benar itu dirinya. Diketahui orang itu adalah pemimpin dari sekte tersembunyi ke-9 yang bernama Jiu Yu. Dengan sedikit merendahkan, dia menanyakan apakah dia hanya datang sendiri dan tidak membawa lagi muridnya satupun. Tetapi dari situ orang lainlah yang menimpali. Diperkenalkan bahwa orang itu adalah pemimpin dari sekte Akasia yang bernama Qianrong. Dia terlihat begitu mengenal Jian Cheng, kemudian memberi jawaban bahwa dari dulu Jian Cheng memang sifatnya seperti itu. Dia selalu merasa dengan kekuatannya itu, murid-muridnya hanyalah sebuah beban. Aduh, datang dari orok bro ternyata, aduh. Setelahnya terlihat bahwa Qianrong mencoba mendekati Jian Cheng, kemudian mencoba bersandar di bahunya. Tapi dengan begitu sigap, bukannya menerimanya dengan tenang, Jian Cheng terang-terangan berkata bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan Qianrong, kemudian segera menjauh. Melihat kejadian yang ada di hadapannya itu, kemudian dia juga meledek Qianrong bahwa untuk menyerah saja pada Jian Cheng. Di tengah kejadian itu, tiba lagi seseorang yang bernama Zhang Huang muncul dan memberi salam kepada mereka. Diberitahukan dia berasal dari sekte yang bernama 1000 binatang. Kemudian tak jauh dari situ muncul sebuah ki atau sebuah aura, yang mana terlihat orang-orang yang tadi begitu terintimidasi dikarenakan tekanan yang begitu kuat. Dan usut punya usut itu berasal dari om-om berkumis alias Yan Gang. Tetapi tanpa menunggu lama aura itu pun tertelan oleh aura yang lain. Diketahui Yan Gang begitu bingung dan terlihat mencari siapa orang yang dimaksud. Diperlihatkan orang itu adalah si wanita cantik yang membawa alat musik di chapter sebelumnya. Dia memberi wejangan kepada Yan Gang untuk tetap low profile dan menyimpan auranya. Karena dengan yang dilakukannya itu dia terlihat begitu bodoh dan berpikir bahwa hanya dirinya lah yang terkuat dari 6 sekte yang lain. Kemudian terlihat wanita itu tanpa segan menyerang Yan Gang karena menghalangi jalannya. Yan Gang yang begitu sigap mencoba untuk menangkis serangan itu. Setelahnya terlihat sedikit cairan merah menetes di tangan Yan Gang. Si wanita cantik itu kemudian menambahkan bahwa di atas langit masihlah ada langit. Wahai om-om berkumis. Dengan begitu dingin, wanita itu akhirnya melewati Yan Gang begitu saja. Melihat semua kejadian yang ada di hadapannya itu, Jiu Yu, Qianrong, dan Zhang Huang terlihat getar-getir. Setelahnya, si wanita cantik memberi gagasan kepada tetua tertinggi Taichang untuk memulai konferensi Luotian dikarenakan ke-6 sekte utama sudah hadir. Akhirnya dengan resmi tetua tertinggi menyematkan bahwa konferensi itu baru saja dimulai. Di sini kita diperlihatkan tetua tertinggi memberi penjelasan bahwa konferensi itu akan dibagi menjadi 2 tahap.
yang mana pada tahap pertama adu tarung antar murid sekte junior, kemudian mereka akan di-ranking. Dan yang kedua, mereka akan mendiskusikan tentang siapa yang berhak memiliki harta tertinggi dari sekte Xing Chuan, yaitu pedang eksekusi surgawi. Dengan itu, para pemimpin dan master sangat bersemangat dikarenakan itu bukanlah rumor belaka. Setelahnya, Jian Chen mencoba menyela tetua tertinggi, dikarenakan dia tidak membawa muridnya sama sekali, jadi dia berharap untuk konferensi ini dilakukan langsung di tahap kedua saja. Setelahnya, dia meminta pendapat dari para pemimpin dan juga master yang lain. Tanpa menunggu lama, mereka pun ikut mengiyakannya. Karena apapun peraturan yang akan ditetapkan, tujuan utama mereka adalah pedang eksekusi surgawi. Di tengah diskusinya itu kembali lagi si gadis cantik memberi unpopular opinion. Dia menjelaskan bahwa para tamu harus menghormati tuan rumah, jadi tuan rumahlah yang berhak menjalankan prosedur yang ditetapkan di konferensi itu. Mendengar itu, Jian Chen terlihat sedikit putus asa dan akhirnya tidak mempermasalahkan jika harus melewati tahap-tahap yang ditetapkan oleh tuan rumah. Setelahnya, sekali lagi tetua tertinggi Lautian memberitahukan bahwa konferensi baru saja dimulai. Terlihat seluruh orang yang hadir di konferensi ramai-ramai menyambutnya dengan bersemangat. Setelahnya kembali dijelaskan ronde pertama yang akan digelar adalah pertarungan campuran di mana tiap sekte mengajukan 20 murid dengan jangka waktu 1 jam saja, dan di mana dalam waktu itu jika ada 20 orang yang tersisa, maka pertarungan dianggap berakhir. Scene kembali berpindah di tempat yang lain. Terlihat si gadis kecil iblis yang sedang bermimpi menikmati makanan yang begitu enak. Tak jauh dari situ, Chang Xuan menyentil dahinya dan memberitahu bahwa konferensi baru saja dimulai, dan dia berniat untuk menghadirinya. Setelahnya admin coba skip ya pertarungan para kroco-kroco dari masing-masing murid sekte karena kelewat nggak penting ini. Yuk kita mulai lagi. Scene kembali diperlihatkan MC kita yang memasuki aula tempat diadakannya konferensi beserta dengan rombongannya. Chang Xuan yang kesal kembali menyentil dahi si gadis kecil iblis karena dia yang telat bangun membuatnya menjadi terlambat menghadiri konferensi. Dia kembali lagi menyalahkan MC kita dikarenakan semalam dia mencoba untuk menggodanya dan mengajaknya enak-enak hingga membuatnya telah tidur, tetapi dia terus saja mendapat penolakan. Wah, cewek ini halu parah nih, logikanya aneh guys, super aneh. Kita kembali diperlihatkan MC kita dan si gadis kecil iblis yang sedang ribut dan terlihat gedebak-gedebuk di muka umum. Si Er dan Ling Yang hanya mengabaikan mereka, kemudian mereka berdua memasuki aula konferensi. Dari tempat duduk peserta, Jian Chen mengetahui bahwa 2 orang yang baru saja tiba itu berada di tingkat jiwa yang mendalam tahap awal. Dengan itu, dia begitu merasa bosan karena yang baru saja datang adalah orang biasa-biasa saja. Di situ, Jiu menambahkan bahwa sekte Xing Chuan sekarang ini merupakan sekte kelas 3. Dan dengan mempunyai murid muda di tingkat alam jiwa yang mendalam tahap awal bukanlah hal yang buruk. Di situ Qianrong juga memberi pendapatnya bahwa Jiu tidak boleh berkata begitu karena menemukan talenta yang belum sampai di usia 12 tahun di tingkat itu merupakan golongan jenius. Setelahnya, dia tertawa kecil dengan menganggap remeh. Terlihat MC kita yang babak belur baru saja masuk, diikuti dengan si gadis kecil iblis yang ditentengnya seperti anak kucing. Dan setelahnya si gadis cantik terlihat begitu kaget dengan apa yang dilihatnya. Dan akhirnya bersambung. Wow. Pada penasaran kan gimana kelanjutannya? Ya udah ditunggu aja update-nya di part selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Ditunggu ya buat chapter selanjutnya. Terima kasih.